Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyar Gunawan Haris dari kelas PJKRE 2020 dengan NIM 200301501127. Adapun presentasi yang telah saya buat akan saya paparkan pada presentasi kali ini, yaitu tes pengukuran dan evaluasi dari Bapak Muhammad Kasas Hasim, SPD MPD. Baik, pengertian tes pengukuran dan evaluasi. Tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang individu atau objek. Sebagai alat pengumpul informasi atau data, tes harus dirancang secara khusus. Kekhususan tes terlihat dari bentuk soal tes yang digunakan. Jenis jawabannya harus dirancang menurut kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara objektif melalui kegiatan pengukuran segala program yang menyangkut perkembangan dalam bidang apapun itu. Evaluasi adalah proses penentuan nilai atau harga dari data yang terkumpul. Pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Oleh karenanya, adapun tujuan pengukuran dan evaluasi. Yang pertama, pengelompokan. Salah satu tujuan pengukuran dan evaluasi adalah untuk pengelompokan. Pengelompokan ini dapat berdasarkan tingkat keterampilan umur, jenis, kelamin, kondisi kesehatan, minat, sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Guru dapat menempatkan siswanya ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang kedua, penilaian. Tujuan utama dari penilaian adalah memberikan informasi tentang kemajuan yang dicapai dari proses pembelajaran yang dikerjakan dan di posisi siswa di dalam kelompoknya. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor, penilaian harus dilakukan secara objektif sehingga dengan mencerminkan kemajuan yang diperoleh dan perbaikan yang diperlukan. Yang keempat itu penelitian. Penelitian adalah penyelidikan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mutu data sistematis untuk mengangkat ilmu pengetahuan mutu dan ketetapan alat ukur. Teknik pengukuran dan kelayakan. Penelitian dapat membantu guru pelatih dalam menyusun program latihan yang tepat. Membantu memecahkan masalah-masalah dan proses pembelajaran dan memperbaiki program latihan yang telah dijalankan jadi suatu tujuan. Yang penting dari pengukuran dan evaluasi adalah menyediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk menyediakan penelitian. Baik, ranah atau domain yang diukur. Dalam pendidikan jasmani atau lingkup olahraga, pengukuran dilakukan pada ranah. Yang pertama, pengukuran ranah kognitif. Pengukuran pada ranah ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan yang dimiliki sehubungan dengan teknik peraturan dan strategi olahraga, konsep sehubungan dengan pengembangan dan cara mempertahankan kesegaran jasmani, cara pencegahan cedera dan lain-lain. Yang kedua, pengukuran ranah efektif. Pengukuran pada ranah ini mengukur minat, perhatian, sikap, perasaan, dan nilai dalam hubungan dengan aktivitas fisik yang bermakna. Selain itu juga mengukur sifat agresif, ketagihan berlatih, dan kecemasan dalam menghadapi kompetisi. Adapun teknik pengukuran. Data hasil pengukuran dapat diperoleh melalui berbagai teknik tes dan non-tes. Teknik-teknik tersebut adalah dapat menghasilkan data numerik atau angka yang bersifat kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Ada pula yang menghasilkan data kualitatif. Kedua, tes tindakan atau kinerja motorik. Pada umumnya, tes tindakan atau kinerja motorik selalu disertai petunjuk pelaksana tes. Penggunaan tes harus benar-benar mengikuti petunjuk pelaksana tes. Yang ketiga, skala rating atau checklist. Skala checklist digunakan untuk mengungkap minat, sikap, tingkah laku, kebiasaan, perkembangan, atau kematangan tingkah laku. Kemudian tes tertulis. Teknik pengukuran ini memerlukan jawaban tertulis dan testi. Terdapat dua jenis tes tulis, yakni tes objektif dan esai. Tes objektif mengandung pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur dengan sempurna
Peserta tes tidak perlu melarikan ide dan tidak dituntut adanya kemampuan mengkonsentrasikan jawaban. Yang kedua, kuesioner dan wawancara. Dengan alat ukur, tester dapat memperoleh informasi atau data secara langsung dari individu mengenai status saat ini perihal kelakuan, keyakinan, sikap, minat, dan lain-lain. Kuesioner terdiri atas rangkaian pertanyaan dalam bentuk tertulis yang harus dijawab oleh responden. Prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Untuk menetapkan dan melaksanakan suatu program evaluasi yang berhasil, kita harus mengetahui beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, suatu program pengukuran dan evaluasi harus selaras dengan landasan. Kedua, pengukuran harus dilakukan berdasar tujuan program dan dilaksanakan dalam rangka pengembangan atau penyambutan tujuan. Ketiga, testing adalah bagian dari pengukuran dan pengukuran merupakan bagian dari evaluasi. Yang keempat, hasil harus ditafsirkan dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Tipe-tipe evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk menyempurnakan program dan memantau kemajuan siswa. Evaluasi ini dilakukan di sela-sela memantau kemajuan program yang sedang berlangsung dengan tujuan agar hasilnya dapat digunakan untuk menyempurnakan program. Yang kedua, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada akhir evaluasi program, misalnya akhir catur bulan, akhir semester nilai yang akan diperoleh dari siswa tersebut. Evaluasi produk dan evaluasi proses. Berdasarkan atas tujuan-tujuan khusus program, kita dapat menekankan perhatian kita pada produk yang dihasilkan dari unjuk kerja fisik, proses yang menghasilkan produk, atau keduanya. Yang ketiga, evaluasi acuan patokan dan acuan norma. Evaluasi acuan patokan menggunakan patokan baku sebagai rujukan. Misalnya seorang dosen menetapkan bahwa agar dapat lulus pada nomor dari 100 meter, seorang mahasiswa harus dapat menempuhnya dalam waktu tidak lebih dari 13,5 detik. Penetapan patokan sering menimbulkan masalah, terutama tentang batas patokan. Untuk menetapkan batas patokan harus dipertimbangkan derajat penguasaan, dikaitkan dengan pertimbangan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Penggunaan evaluasi acuan norma memberikan peluang kepada siswa untuk bisa menimbulkan dampak yang negatif karena siswa dipersangkan dalam kelompoknya. Siswa yang memang lemah kemampuannya selalu berada di posisi yang rendah dan tidak pernah mengalami kesuksesan.